Kita sebagai warga negara harus patuh pada itu. Tapi negara yang memegang kekuasaan juga harus menegakkan hukum secara baik, tidak boleh sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita yang hangat ya, yang muncul dan menjadi viral serta menjadi perdebatan publik. Antara lain soal show of force pasukan TNI di depan markas FPI. Tapi ini ada lagi pernyataan yang keras dari Pangdam Jaya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, yang mengatakan kalau perlu FPI bubarkan saja. Jadi Pangdam Jaya titik 2, kalau perlu FPI bubarkan saja. Jakarta, CNN Indonesia, kita bacakan ya. Panglima Komando Daerah Militer Jaya Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengancam pembubaran organisasi kemasyarakatan Ormas Front Pembela Islam FPI yang dipimpin Rizik Syihab. Dudung menilai FPI saat ini sudah merasa paling benar. Ia mencontohkan kasus pemasangan baliho yang tidak mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, kata Dudung saat ditemui di Monumen Nasional Jakarta Jumat 20 November. Ya, kalau berhadapan dengan TNI siapa yang kuat? Karena FPI hanyalah kelompok sipil. Dudung mengakui memerintahkan prajurit menurunkan baliho-baliho ajakan revolusi akhlak yang dipasang FPI. Menurutnya Satpol PP sudah berkali-kali menurunkan baliho itu, tapi selalu dipasang lagi oleh FPI. Keputusan itu ia buat karena melihat FPI sudah tidak mau diatur. Ia menegaskan TNI tak akan segan menindak pihak-pihak yang mengancam persatuan Indonesia. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam, ujarnya. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan video orang berbaju loreng menurunkan spanduk FPI. Ada pula video anggota TNI berpatroli di sekitar Petamburan, Jakarta Pusat, dekat kediaman Rizik Syihab. Rizik kembali jadi perhatian publik setelah pulang dari Arab Saudi Selasa 10 November. Kepulangannya disambut ribuan orang tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Ia juga datang ke Indonesia dengan menggaungkan gerakan revolusi akhlak. Menurut PA212 dan FPI, gerakan itu sebagai pengganti revolusi mental Presiden Jokowi yang dinilai gagal. Ia juga menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak Rizik pada Sabtu 14 November. Acara itu dihadiri ribuan orang tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan di daerah itu. Sobat era sekalian, luar biasa ya. Di sini ada berita pencopotan baliho Rizik, FPI endus skenario adu domba. Coba kita bacakan ya. Menarik ini ya. Jangan sampai kelompok sipil diadu domba dengan kelompok bersenjata resmi seperti TNI. Ya, kita bacakan lagi ya. Pencopotan baliho Rizik, FPI endus skenario adu domba. CNN Indonesia,
Kamis 19 November 2020. Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanwar menduga pencopotan baliho Imam Besar FPI Rizik Syihab di Bekasi, Jawa Barat bagian dari operasi intelijen untuk mendiskreditkan TNI. Aziz mengaku pihaknya juga tak ingin serampangan menuding pencopotan baliho Rizik dilakukan oleh prajurit TNI. Kita positive thinking, tidak mau bernarasi panjang-panjang. Akan tetapi ini bagian dari dugaan kami gitu kan. Itu bagian dari operasi intelijen untuk membuat seolah-olah umat Islam yang pro dengan Habib Rizik supaya benci dengan TNI, kata Rizik lewat sambungan telepon kepada cnnindonesia.com Kamis. Aziz mengatakan pihaknya saat ini masih meyakini pencopotan tersebut bukan dilakukan anggota TNI. Ia menduga ada pihak-pihak yang mengatasnamakan TNI dalam melakukan aksi tersebut. Pihak FPI, kata Aziz, juga belum memikirkan langkah selanjutnya sekalipun peristiwa pencopotan itu benar dilakukan oleh aparat TNI. Menurutnya, DPP FPI juga belum membicarakan kejadian tersebut. Saya nggak bisa mengambil langkah lebih maju dibanding DPP FPI. Jadi kita masih bisa menunggu nanti perkembangannya, kata dia. Sejumlah warga berpakaian loreng menyerupai seragam TNI mencopot baliho raksasa Rizik diduga terjadi di Kelurahan Jati Makmur, Kota Bekasi. Kejadian itu terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan mengenai motif, tujuan, dan instruksi terkait pencopotan baliho itu. Dudung Abdullah sudah bilang bahwa perintah dia itu ya. Kepala Pusat Penerangan TNI Kapuspen TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad belum memberikan respons terkait peristiwa itu. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Refki Efrian Dana Edward juga belum bisa berbicara banyak terkait peristiwa tersebut. Nanti saya cek dulu ya. Kebetulan saya masih sedang ada rapat dari APIP, Inspektorat tentang program kerja kita, kata Rifki melalui pesan singkat Kamis 19 November. Ya, sobat era sekalian, jelas ya bahwa Pangdam Jaya Dudung Abdullah Maijan ya tadi mengatakan bahwa itu adalah perintah dia. Dia tidak ingin melihat FPI menjadi organisasi yang merasa benar sendiri. Tapi ada persoalan, sobat era sekalian, kalau kita kaji dari sistem ketatanegaraan ya, bahwa negara ini dibagi ke dalam unit-unit kelembagaan yang memiliki kerja masing-masing, division of labor. Termasuk juga Kodam Jaya ya. Kodam Komando Daerah Militer Jakarta Raya. Termasuk juga Pangdam Jayanya. Jadi sejak reformasi kita sudah sepakat untuk menghilangkan yang namanya dui fungsi ABRI, sekarang TNI ya. Jadi ABRI atau sekarang TNI tidak ikut-ikutan lagi di wilayah politik. Nah, memang apa urusannya dengan mencopot spanduk ya, baliho Rizik Syihab atau Habib Rizik ini? Sederhana sekali sobat era sekalian. Nuansa politiknya pastilah kental. Kedatangan Habib Rizik ke tanah air disambut ratusan ribu atau jutaan orang. Lalu kemudian ada kontroversi mengenai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam acara yang didatangi oleh Habib Rizik, termasuk pesta pernikahan putrinya Najwa Shihab. Memang telah memunculkan pro dan kontra yang luas di mana-mana. Termasuk juga tentunya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang dipasang yang terkait dengan tagline baru revolusi akhlak. Tetapi sobat RH sekalian, kalau itu soalnya, itu adalah kewenangan pemerintah lokal, pemerintah daerah. Ya tergantung di lokasinya. Kalau lokasinya di Jawa Barat, Pemda Jawa Barat. Kalau lokasinya DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta. Jadi tidak boleh sembarangan TNI terlibat dalam urusan seperti ini. Bukan urusan TNI untuk menurunkan baliho dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu adalah urusan Satpol PP, urusan aparat keamanan. Apalagi pernyataan
untuk membubarkan Front Pembela Islam. Waduh, terlalu jauh ya. Maijen Dudung melangkah. Kenapa begitu? Pembubaran sebuah ormas seperti FPI ya tentu harus menghormati kaidah-kaidah negara hukum. Rule of law, Rechtsstaat. Harus dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Memang kita ada perpu ormas yang dijadikan alat legitimasi untuk membubarkan HTI yang merupakan sebuah dasar hukum yang sangat mudah untuk bisa membubarkan sebuah ormas tanpa due process of law, tanpa ada proses hukum yang saya sendiri kritik sesungguhnya. Tapi karena itu sudah menjadi hukum positif, ya itu bisa digunakan. Tetapi jangan lupa sobat era sekalian, itu adalah wilayah sipil, semata-mata wilayah sipil. Kalau organisasi itu terdaftar, maka status terdaftarnya dicabut oleh Menteri Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri. Kalau dia berbentuk badan hukum, misalnya katakanlah yayasan atau perkumpulan, itu juga bisa dicabut. Tapi kalau dia tidak terdaftar dan juga tidak memiliki badan hukum, maka kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia adalah organisasi terlarang, maka organisasi tersebut tidak bisa lagi menjalankan aktivitasnya. Nah, tapi kita harus adil. Jangan sampai memunculkan sebuah tirani dan potensi melanggar yang namanya hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tidak boleh hak konstitusional tersebut diderogasi atau dibatasi secara mudah. Kalau soalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan FPI misalnya, maka kan sesungguhnya harus dilihat secara jernih apakah pelanggaran itu adalah pelanggaran yang sifatnya organisasional atau sesungguhnya pelanggaran individual. Kalau itu pelanggaran individual, ya silakan individu-individunya diproses, termasuk Habib Rizik sekalipun. Jangan organisasinya yang diberangus. Kecuali memang organisasinya itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, organisasi itu menyarankan komunisme, Marxisme, Leninisme, atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas terbesar Indonesia, ya tentu harusnya kompatibel dengan Pancasila dan tidak perlu lagi dikatakan, karena kelompok Islam adalah satu kelompok yang mendirikan negara ini selain nasionalis. Jadi sobat RH sekalian, kita sebagai warga negara harus patuh pada hukum. Tapi negara yang memegang kekuasaan juga harus menegakkan hukum secara baik. Tidak boleh sewenang-wenang. Jadi harus ada timbal balik. Society termasuk kelompok masyarakat seperti FPI harus taat hukum. Tidak boleh melanggar hukum. Boleh menjalankan peran kritisnya untuk mengkritik pemerintahan Jokowi karena itu konstitusional. Tetapi yang jelas tidak boleh membuat kegaduhan. Tidak boleh menjadi kelompok-kelompok yang melanggar hukum. Apalagi kelompok yang mengajarkan dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tidak boleh. Karena mereka adalah organisasi sipil, bukan law enforcers, bukan penegak hukum, dan bukan state apparatus. Tapi sebaliknya, TNI tidak boleh juga ikut-ikut cawe-cawe dalam urusan seperti ini. Karena ini adalah wilayah sipil, wilayah Pemda DKI kalau di DKI, wilayah Kementerian Dalam Negeri kalau itu kaitannya dengan pendaftaran organisasi atau pembinaan organisasi masyarakat, juga kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM kalau kaitannya dengan status badan hukum, kewenangan Satpol PP kalau kaitannya dengan keamanan dan ketertiban seperti misalnya pemasangan spanduk dan lain sebagainya. Bukan urusan Tentara Nasional Indonesia. TNI terlalu kecil, terlalu murah kalau hanya mengurusi soal-soal penurunan spanduk seperti ini. Tapi sekali lagi, FPI juga tidak boleh melanggar hukum. Sekali lagi,
Tidak boleh ada orang atau kelompok orang di Republik ini bisa melanggar hukum dari pihak masyarakat sipil. Tapi dari pihak negara tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, tidak boleh sewenang-wenang, dan tidak boleh juga menjalankan sesuatu yang bukan kewenangannya. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan statement seperti ini tidak kita dengar lagi, dan juga tidak terjadi yang namanya kembalinya TNI untuk berpolitik, karena itu berbahaya sekali. Mereka yang memegang senjata tidak boleh berpolitik, harus dijauhkan dari politik, karena senjata dan demokrasi bukan sesuatu yang bisa dipercampurkan. Senjata untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk berpolitik sehari-hari yang meributkan kekuasaan dan juga pengelompokan dalam politik. Jadi TNI harus above, harus netral, menjadi alat negara, tidak berpolitik, patuh hukum, dan menjaga serta melindungi negara ini dari segala rongrongan, terutama yang berasal dari luar. Tapi sekali lagi tidak cawi-cawi dalam berpolitik. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.